Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, saya Reza Muhammad Sidki, alumni Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur angkatan tahun 2017. Saya merupakan alumni dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Melalui video ini, saya diminta oleh salah satu pihak untuk menyampaikan mengenai uji kompetensi dan diminta untuk berbagi pengalaman yang saya punya ketika menghadapi uji kompetensi. Sebagaimana yang teman-teman tahu bahwasannya untuk mendapatkan kata kompeten sebagai seorang tenaga kesehatan, kita harus melewati uji kompetensi tersebut yang mana nanti akan bisa dinyatakan kompeten melalui sebuah surat tanda registrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Arisa Songko, saya alumni Poltekkes tahun 2018. Kalau kami di jurusan Teknologi Laboratorium Medis, tentunya kami memang lebih banyak ke praktik di laboratorium. Jadi soal-soal UKOM yang keluar pada saat ujian itu lebih mengarah kepada sifatnya mengarah pada sifat praktis. Dalam artian lebih banyak hal-hal yang terjadi di lapangan yang ditanyakan pada soal UKOM tersebut. Jadi untuk persiapan apa saja yang dilakukan sebelum UKOM, tentunya kita belajar semaksimal mungkin dan membuat catatan yang paling penting, yang mana nantinya catatan tersebut akan berguna di masa hadapan ketika kita ingin menghadapi UKOM. Lalu kalau dulu kami di jurusan Teknologi Laboratorium Medis, kami membuat laporan yang mana laporan tersebut adalah diperuntukkan untuk setiap selesai praktik kami akan dituntut untuk membuat laporan. Jadi laporan-laporan tersebut akan kami kumpulkan setiap semesternya, yang mana kami akan jaga laporan tersebut untuk bisa kami pelajari pada saat menghadapi persiapan UKOM, karena soal-soal UKOM kami itu lebih mengarah pada hal-hal yang dalam ranah praktik seperti itu. Namun tentunya persiapan yang paling penting yang dilakukan sebelum UKOM adalah belajar tepat pada waktunya. Jangan belajarnya pada saat mau UKOM, meskipun kenyataan yang ke depan seperti itu. Kami pun juga dulu pada saat menghadapi UKOM seperti itu. Namun alangkah lebih baiknya kalau teman-teman semua mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari, di mana sudah mulai barangkali mungkin dalam 1 minggu sekali mempelajari dan mengulas materi-materi yang sudah dipelajari, sehingga nanti tidak terkesan sistem kebut semalam atau SKS. Namun utamanya yang pasti belajar, apapun nanti yang diberikan sama Bapak Ibu dosen dicatat, dan hal-hal penting yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen itu dicatat. Dan yang utamanya selain itu adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu adalah salah satu persiapan yang paling penting untuk bisa menghadapi uji kompetensi. Persiapan UKOM kita bisa 1. banyak berdoa, kemudian 2. banyak belajar, kemudian banyak mengikuti tryout yang diadakan di kampus supaya kita bisa tahu gambaran soal-soal UKOM itu seperti apa. Mempelajari kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan untuk semua jurusan, baik itu perawat, merawat, gizi, analis, bidan, dan yang lainnya. Itu mempelajari kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Soal-soal UKOM itu tidak sesusah dan tidak semenakutkan yang kita dengar selama ini. Jadi asalkan kita tahu bagaimana yang terjadi di lapangan, bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kondisi tersebut, maka kita akan bisa menghadapi soal UKOM tersebut. Jadi mungkin barangkali selain mempelajari teori-teori yang ada pada saat masa perkuliahan dan juga ditambah dengan teori-teori yang didapat dari praktik, kita harus tahu apa saja kemungkinan kasus yang terjadi di lapangan. Jadi nanti ketika kita mendapatkan soal UKOM, kita tidak terkejut karena memang soal UKOM ini dalam bentuk kasus. Jadi kita dituntut untuk menganalisa dari kasus tersebut, dan nanti pertanyaannya itu akan kembali lagi kepada teori. Memang untuk tips dan trik ini saya pun dulunya pada saat menghadapi UKOM, jujur saya tidak memiliki tips dan trik, karena kita kan tahu kegiatan kita di kampus itu sudah banyak dan kegiatan kita itu
dari belajar, praktik, bahkan mungkin teman-teman ada yang organisasi dan yang lainnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya persiapan UKOM ini bisa dibilang sebagai persiapan yang memakai sistem SKS atau sistem kebut semalam gitu. Namun mungkin dari sekarang tips dan trik yang termudah adalah teman-teman bisa mencari contoh-contoh soal UKOM yang ada di internet dan teman-teman bisa pelajari itu atau membuat sebuah kelompok kecil untuk berdiskusi yang mana nantinya itu akan bermanfaat di masa hadapan untuk menghadapi UKOM. Kemudian untuk tips and trik dalam mengerjakan soal UKOM itu satu, kita saat tryout UKOM kita harus mengingat soal-soal yang menurut kita itu susah bagi kita. Jadi setelah tryout itu jangan pernah lupakan soal-soal yang menurut kalian susah. Jadi kalian bisa membahasnya nanti setelah selesai dengan teman-teman kalian, jawaban yang benar itu seperti apa. Karena menurut saya UKOM ini soalnya susah-susah gampang karena setiap poin pilihannya itu merujuk ke arah yang benar, akan tetapi di situ di antara pilihan-pilihan itu ada jawaban yang paling benar. Nah, disitulah kita harus benar-benar tahu mana poin-poin tersebut yang harus kita pilih. Baik, dikarenakan saya berasal dari jurusan TLM, maka saya akan memberikan gambarannya pada untuk ranah TLM. Jadi, kalau untuk soal UKOM ini seperti yang kita ketahui, itu dia sifatnya adalah kasus. Jadi kita di awal kalimat itu kita diberikan sebuah kasus. Contohnya, pasien A datang ke rumah sakit dengan keadaan lemas, tekanan darah sekian, lalu ditemukan adanya ini gitu pada badannya, seperti itu teman-teman kalau untuk soal UKOM. Nah, contohnya kalau misalkan untuk satu gambaran soal itu mungkin bisa saja yang ditanyakan itu yang tidak kita duga-duga, seperti itu. Misalkan contohnya seorang dalam ranah TLM ya, seorang pasien dan seorang lansia datang ke fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sesuai dengan SOP yang berlaku, bahwasanya lansia tersebut harus diperiksakan gula darah sewaktunya untuk mengetahui apakah ia bisa diberikan vaksin atau tidak. Pada saat diperiksakan gula darah sewaktunya, hasil yang didapat menunjukkan 273 mg per desiliter. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka dokter menyarankan untuk pasien tersebut diperiksakan kadar HbA1c-nya. Lalu pertanyaan itu bisa seperti ini. Untuk pemeriksaan HbA1c, sampel terbaik apakah yang dapat digunakan? Nanti situ ada pilihannya, misalkan serum kah, plasma kah, atau whole blood kah, atau apa gitu. Nah, jadi pertanyaannya sekitarnya seperti itu. Jadi dia memang kita diberikan kasus. Jadi kalau saran saya, kalau dulu, tapi ini saya tidak tahu ya, ini mungkin dalam pribadi saya aja, saya lebih cenderung membaca soalnya terlebih dahulu, baru saya membaca kasusnya. Saya seperti itu. Jadi karena kan teman-teman kalau UKOM itu satu soal 1 menit. Jadi jumlah soal UKOM itu 180. Jadi kita harus menyelesaikan dalam 180 menit, yang mana artinya kita hanya mendapat kesempatan untuk menjawab satu soal selama 1 menit. Jadi kalau saya baca soalnya dulu, nanti baru saya baca sekilas atau baca cepat untuk untuk kasusnya. Oh iya, mungkin tips dan trik yang bisa saya beri adalah teman-teman harus berlatih mungkin atau bisa berlatih membaca cepat seperti zaman di SMA dulu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan untuk membaca kasus pada soal UKOM. Jadi kalau saya baca dulu pertanyaannya, baru saya baca cepat kasusnya gitu. Namun yang paling penting adalah untuk menghadapi UKOM, teman-teman tidak perlu takut, teman-teman tidak perlu ragu. Memang saya pun dulu ketika menjadi mahasiswa banyak mendapat gambaran bahwasannya soal UKOM itu susah, soal UKOM itu kadang tingkatannya tinggi atau bagaimanapun. Yang jelas ketika teman-teman berusaha, teman-teman pasti akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Karena tidak mungkin soal UKOM itu keluar jauh di ranah apa yang kita pelajari, pasti sudah ada yang kita pelajari.
Namun kalau misalkan kita bertanya, terus Kak penyebabnya apa? Kita tidak bisa menjawab. Penyebabnya hanya satu, kita lupakan materi tersebut karena kan kita banyak mempelajari materi. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu jawabannya, artinya kita lupa akan jawaban materi tersebut. Padahal materi itu sudah kita semua pelajari. Teman-teman nanti bisa merasakan hal itu. Jadi begitu. Jadi memang kan kalau UKOM ini kan kita reviewnya dari semester 1, bahkan dari materi-materi yang sudah lama kita pelajari. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba dari sekarang untuk mereview lagi, nggak usah yang sampai bener-bener yang baca-baca sekilas-sekilas aja, diambil-ambil aja yang penting, atau mungkin bisa sharing dengan teman-temannya, atau mungkin itu tadi mendownload soal-soal UKOM lalu membahas dan membuat sebuah kelompok kecil untuk bisa melakukan pembahasan UKOM seperti itu. Misalkan ada soal seperti ini, seorang pasien si A datang ke puskesmas dan dia didiagnosa oleh dokter atau dicurigai dia menderita penyakit DBD. Untuk menegakkan diagnosa apakah pasien menderita DBD atau tidak, maka diperlukan pemeriksaan hitung jumlah trombosit. Nah, untuk di puskesmas sendiri biasanya hitung jumlah trombosit itu secara manual. Maka dari itu biasanya soalnya akan berupa seorang A datang ke puskesmas dengan gejala DBD. Untuk menegakkan diagnosa, dokter meminta seorang analis untuk memeriksa jumlah trombosit yang ada pada sampel darah pasien. Reagen apakah yang digunakan untuk pemeriksaan trombosit tersebut? Seperti itulah gambaran soalnya. Saya menyampaikan ini sesuai dengan apa yang saya alami dan berdasarkan pengalaman saya. Kita di sini sama-sama belajar dan kita di sini sama-sama berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak bisa sepenuhnya dijadikan sebagai bahan acuan teman-teman. Saya hanya memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu uji kompetensi dan bagaimana cara Anda untuk menghadapinya.